Lalu kemudian wa ifsya'is salam wa it'amit ta'am. Juga gemar menebarkan kedamaian, lalu kemudian memberi makan. Nah itu. Jadi memberi makan. Jadi makan-makan ini dalam Islam memegang posisi yang sangat penting, Mas, makan-makan. Kita ini kan sering makan, terutama orang NU kan, sering sekali makan-makan kan. Banyak sekali makan-makan di NU itu, lahiran makan. Habis itu apa? 7 hari akikah makan lagi gitu kan. Ada orang ulang tahun makan. Bahkan temennya tidak lulus, harus makan-makan juga. Itu apa-apaan itu. Masa nggak lulus makan-makan. Sampai kalau kita nonton bola itu, contohnya Anda pendukung Barca, saya pendukung Madrid. Kalau siapa yang kalah dia traktir makan, begitu kan? Ini apa-apaan ini? Jadi semuanya dirayakan dengan makan-makan. Dulu teman saya tuh pernah mengkritik budaya seperti itu. Saya pernah berdiskusi dengan teman saya. Orang Indonesia ini nggak produktif. Semua kegiatan, semua ekspresi itu harus dengan makan-makan. Senang makan, sedih makan. Begitu kan? Cewek kan kalau patah hati makan banyak kan. Harus makan yang banyak. Jadi semuanya kok dengan makan-makan. Ulang tahun makan-makan. Karena teman saya ini hobi menulis, dia bilang begini, mengapa semua acara itu tidak kita laksanakan dengan budaya tulis menulis? Jadi kalau ada ulang tahun, nulis bareng. Saya bilang begini, Anda tidak tahu filosofinya. Islam itu, menurut Islam itu makan-makan itu memiliki peranan penting, bukan hanya sekedar ngisi perut. Makan-makan itu merupakan sifat utama para nabi dan para rasul yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu pernah, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi, apa itu ya? Apa min? Jadi pernah suatu hari orang kafir Quraisy itu bertanya ya, wa ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshina fil aswaq. Jadi kok ada rasul, tapi rasul itu suka makan-makan dan kemudian suka berjalan-jalan di pasar. Lalu kemudian Allah membalas dengan ayat lain, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am. Kata Allah itu, semua rasul yang aku utus itu punya sifat suka makan. Kenapa seperti itu? Karena untuk membuktikan bahwa zat yang tidak butuh makan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makan-makan di dalam Islam itu bukan hanya ngisi perut, tapi untuk mengisbat, untuk meyakinkan diri kita bahwa yang tidak butuh makan hanya Allah. Kita ini makhluk lemah, harus makan. Jadi makan-makan itu sebagai bentuk menguatkan ketauhidan di dalam Islam. Bukan hanya sekedar mengisi perut. Begitu, makanya semua acara itu kita rayakan dengan makan-makan. Jadi bukan tidak produktif makan-makan itu. Justru kita ini dengan makan-makan sedang menguatkan ketauhidan kita. Karena kita meyakini dan kita ingin mengisbat bahwa yang tidak butuh makan hanya Allah. Kita ini manusia harus makan. Itu bukti bahwa kita itu makhluk yang lemah. Nah, karena itu para sufi-sufi zaman dulu itu meskipun tidak lapar, kalau dia sedang berkholwat, katakanlah menyendiri di sebuah gua atau di mana ya, berkholwat beribadah kepada Allah, meskipun tidak merasa lapar, pasti membawa roti dan ditaruh di bawah karpetnya. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa yang tidak butuh makan hanya Allah. Dia meskipun kuat, tapi dia mengakui kalau kita ini adalah hamba yang lemah. Jadi itu. Nah, jadi makanya penting sekali it'am ta'am, memberi makan itu penting. Makanya para ulama-ulama itu sering kan, ayo sini makan, makan. Ayo makan dulu, makan. Jadi itu filosofinya sebenarnya sangat dalam sekali. Cuman ya kalau kita ngelihatnya mungkin hanya dari sekedar dabu-dabunya atau apanya. Nah, jadi setelah ini kita kalau makan-makan harus ditambah motivasinya. Jadi saya makan selain karena ingin dabu-dabu dan sebagainya, juga untuk menguatkan ketauhidan. Karena dengan makan itu mengisbat bahwa yang tidak butuh makan hanya Allah. Kita semua butuh makan. Nah, itu para ulama. Jadi para ulama itu makanya kemudian kenapa Syekh Hasyim itu mengatakan wa ifsya'is salam. Ulama ini ketika bertemu dengan orang harus mengucapkan salam, menebarkan kedamaian. Itu masuk akal karena itu indah. Tapi setelah itu wa it'amit ta'am, kok ngasih makan? Apa hubungannya ngasih makan? Itu tadi, karena ngasih makan itu bagian dari upaya penguatan tauhid gitu ya. Nah, karena ayatnya jelas, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am. Ya, ketua. Iya, sekampung sama saya kok. Tidak usah dikenalkan. Sekampung sama saya. Iya. Nah, jadi barusan kita jelaskan tradisi makan-makan. Tradisi makan-makan, jadi
Saya cerita kalau saya pernah dikritik oleh teman saya, kalau orang Indonesia itu nggak produktif karena semua hal dilaksanakan dengan makan-makan. Senang makan-makan, ulang tahun makan-makan, putus cinta juga makan-makan. Kenapa harus dengan makan-makan? Nggak produktif. Harusnya ada acara-acara yang lebih produktif lah. Kalau ada ulang tahun, ada lomba tulis-menulis dan sebagainya. Nah, saya bilang Anda tidak mengerti filosofinya. Di dalam Islam, makan-makan itu memiliki peranan yang sangat penting. Karena makan-makan itu merupakan budayanya para nabi. Di kata Al-Quran, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna ta'am. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah itu semuanya punya sifat yang ditonjolkan, yaitu suka makan. Kenapa seperti itu? Ini untuk mengisbat, untuk menunjukkan yang tidak butuh makan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang lemah. Karena itu salah satu ciri kita lemah, kita harus makan. Nah, jadi makan-makan itu bukan hanya sekedar ngisi perut, tetapi untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Makanya kemudian Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan wa ifsya'is salam wa it'amit ta'am. Ulama itu harus suka makan-makan dan harus sering ngasih orang makan, itu alasannya. Lalu kemudian apa? Wa kazmil ghaiz. Wa kazmil ghaizi. Kazmil ghaizi itu artinya menahan emosi ya, menahan amarah.